Selamat siang semua. Ah, Terima kasih pada siang hari ini di dalam kelas Hukum Agraria pada pertemuan ke-9. Saya akan menyampaikan materi tentang pengadaan tanah, di mana materi ini ada dalam pertemuan ke-9 yang kita akan bahas dan diskusikan kira-kira untuk Rizka sebagai ketua kelas sudah dapat dilihat di e-learning materinya. Sudah, Bapak. Oke, jadi ini saya akan share materi di bisa dilihat materinya di layar. Bisa, Pak. Bisa. Oke, kita akan mulai tentang rutinnya. Dapat dilihat bahwa dalam hal ini dalam pasal 1 Perpres 65 tahun 2006, apa itu pengertian pengadaan tanah? Sana saya gambarkan bahwa setiap kegiatan yang mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, maupun bangunan yang ada tanaman di atasnya dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Sekarang, dalam hal ini, kita kenal istilah-istilah ganti untung yang sering dikatakan oleh pemerintah. Tetapi dalam hal ini, karena kami orang hukum, dan kita ini orang hukum, kita harus berpatokan kepada aturan yang mengatur, atau aturan yang menjelaskan dalam perundang-undangan, yaitu tentang ganti rugi. Nah, jadi kalau dalam masyarakat dapat dikatakan ganti untung. Dalam hal ini, hukum sendiri hanya mengatur kalimat ganti kerugian. Nah, apa yang diganti? Apa yang ada dalam konsep vertikal horizontal dalam sistem hukum pertanahan, yaitu apa yang ada di atasnya, baik tanahnya, baik bangunannya, tanamannya yang hidup di atasnya, dan benda-benda yang terkait dengan tanahnya, itu harus diberikan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah untuk fasilitas umum. Ini dasar hukumnya, di mana dapat dilihat bahwa yang menjadi pondasi atau dasar terhadap pengadaan tanah, yaitu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 33 ayat 3, di mana tujuan dari pasal-pasal ini adalah kesejahteraan untuk masyarakat. Dalam undang-undang pengadaan tanah sekalipun, tujuan pengadaan fasilitas umum, di mana pembebasan tanah itu dilakukan oleh negara, tujuannya untuk memberikan kesejahteraan. Nah, ada juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, yaitu sering dikatakan UUPA. Ada juga Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960. Di sana tentang maksimal minimal penguasaan tanah, undang-undang tersebut. Ada juga Undang-Undang Nomor 20 tentang pencabutan hak, Undang-Undang 24 tentang penataan ruang, Undang-Undang 22, Perda, Perpres. Nah, dalam kaitannya dasar hukum dengan perkembangan yang ada, terciptalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002, di mana pengadaan tentang tanah untuk kepentingan fasilitas umum. Ini yang menjadi dasar kita. Nah, tapi kita lihat di sini ada latar belakang. Latar belakang istilahnya kalau kita bilang inilah problematikanya.
di mana meningkatkan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah, sehingga pengadaan perlu dilakukan secara tepat. Karena apa? Tanah itu nggak akan bersama, pengadaannya akan terus berulang, kepentingan umumnya akan terus berkembang di sini. Nah, transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Di sini ada kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, yang mana dilindungi oleh negara. Negara tidak serta-merta mencabut atau merebut tanah dengan alasan kepentingan umum. Nah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, alasannya pembangunan yang diatur dalam 95 Ketentuan 3 sudah tidak sesuai dengan landasan hukum dan melaksanakan pembangunan kepentingan umum. Karena apa? Dalam Kepres itu mengutamakan perampasan hak terhadap hak kepemilikan atas tanah. Dalam hal ini, tujuan pengadaan tanah adalah kesejahteraan. Ini caranya. Ada cara yang dapat kita ah, baca di sini. Pengadaan tanah bagi kegiatan dengan umum oleh pemerintah dengan cara jual beli, tukar menukar, apapun yang disepakati. Mungkin pernah adik-adik dengar tentang tukar guling di sini. Bukan hanya dengan jual beli, tapi pemerintah dapat juga menukar guling. Itu yang diistilahkan ganti untung sekarang. Seperti ini. Melakukan pencabutan hak atas tanah dan kepentingan umum harus dipenuhi adanya beberapa syarat. Bukan serta-merta negara mencabut hak atas kepemilikan tanah, hak milik atas tanah oleh masyarakat dengan alasan kepentingan umum. Tidak serta-merta. Pemerintah pun harus mengikuti beberapa langkah-langkah yang sudah diatur di dalam peraturan pengadaan tanah di situ. Nah, ini cara-caranya. Terus kedua, untuk apa kepentingan umum itu? Kepentingan umum ada beberapa hal yang bisa dilihat dan diatur di sini. Ada rel TV, ada waduk, ada bendungan yang selalu pastinya, bukan pastinya, ya saya katakan, selalu kebanyakan membawa dampak konflik terhadap pengadaan fasilitas-fasilitas umum ini. Ini yang menjadi PR bersama, kalimat yang selalu menjadi abu-abu dalam peraturan, yaitu kesejahteraan untuk kepentingan umum. Di mana kepentingan umum bukan berarti kepentingan kelompok, kepentingan para pebisnis, ataupun kepentingan segelintir pengusaha atau pejabat saja. Tapi peruntukan terhadap penggunaan objek pengadaan tanah itu harus bisa meraih dampak pada masyarakat secara luas. Dan kedua, pengalihan pendapatan kehidupannya dia itu tidak tergantikan seperti itu. Contoh, saya berikan contoh di mana di Tuban, di Kabupaten Tuban, Jawa Timur sana, pernah diadakan pengadaan tanah baru-baru tahun 2001, pengadaan tanah untuk kepentingan Pertamina, BUMN, yang senyata-nyatanya masyarakat di sekitar itu hanya bisa bertani dan beternak dengan pendaya gunaan. Kenapa PRP seperti itu diberlakukan? Karena apa? Dalam pengadaan tanah, pemerintah harus mendayagunakan aset reformnya. Tidak hanya memberikan ganti rugi itu saja. Jadinya masyarakat Tuban di sekitar sana dengan kemampuan dia bertani dan beternak tersebut diberikan begitu besar uang ganti rugi. Mereka tidak tahu akan menjadi apa berikutnya. Akhirnya mereka berbondong-bondong menjadi desa milioner yang akhirnya membeli mobil konsumtif gaya hidup
Setelah habis pendapatannya akan kembali menjadi konflik tersendiri. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, di mana pendaya gunaan dan pengadaan tanah itu harus seiring sejalan oleh pemerintah. Dalam pengadaan tanah, pemerintah juga harus membuat namanya panitia pengadaan tanah. Itu sudah diatur. Dalam hal ini provinsi menjadi stakeholder pada masyarakat untuk memberikan kepastian pengadaan tanah tersebut. Negara sebagai OC, panitia, penyelenggara, itu memberikan dana seperti itu. Menjadi pertanyaan, karena hak milik itu memiliki sifat yang kuat, boleh pemerintah memaksa? Ya, mungkin pendapat dari salah satu mahasiswa dari penjelasan tadi, sedikit, boleh nggak? Boleh nggak ada daya paksa negara terhadap pengadaan tanah ini? Kan Iwayan Purna, Ya, Pak. ya, silakan Iwayan Purna. Pendapat saudara, negara boleh nggak punya daya paksa dalam pengadaan tanah ini? Kalau menurut saya, pengadaan tanah secara paksa oleh negara itu tidak boleh dilaksanakan, Pak. Karena ya itu sama saja mengambil hak milik dari warga negara kita itu sendiri. Seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Iwayan Purna, negara tidak boleh seperti itu. Tidak bisa serta-merta karena apa? Konstitusi melindungi pemilikan terhadap objek tanah di Indonesia dalam hal kedaulatan. Jadi diatur dalam UU PA di sana tentang hak kepemilikan tanah. Seperti selanjutnya dalam panitiaan ada beberapa tugas yang dapat saudara nanti coba baca. Nah, di sini yang tadi menjadi poin di mana selalu adalah ganti rugi. Yang sekarang jargon pemerintahnya adalah ganti untung. Mana ganti untung dijargonkan untuk menjamin apa yang dilakukan pemerintah terhadap pengadaan tanah itu, pembebasannya, itu memberikan dampak yang signifikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Tetapi dalam hal ini tidak serta-merta semua PR tersebut dilimpahkan kepada pemerintah. Karena pemerintah juga memiliki keterbatasan untuk melakukan hal-hal pemberdayaan. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Baik dari kalangan akademisi, masyarakat, mahasiswa, untuk membantu pemerintah dalam hal ini. Menjadi pihak-pihak yang kompeten untuk memberikan pemahaman terhadap proses reform pada masyarakat. Nah, ada pun caranya, yaitu musyawarah. Wajib musyawarah dalam memperoleh kesepakatan pembebasan terhadap tanah, pengadaan tanah ini. Ini ada juga yang diatur beberapa tata cara musyawarah, baik dapat dilakukan secara langsung, jadi pemerintah desa dapat mengajak masyarakat di sekitar yang menjadi dampak pembebasan untuk tarung. Nah, kalau di Bali itu sering dikatakan parung desa atau sangkap desa, seperti itu. Nah, dipimpin oleh siapa musyawarah ini? Dipimpin oleh ketua panitia pengadaan tanah yang biasanya dijabat langsung oleh kepala badan tanah atau kepala seksi pengadaan tanah. Seperti itu. Tujuannya bermusyawarah, tujuannya satu, menghindari konflik. Itu yang dituju dalam pengadaan tanah. Hukum pun seperti itu. Hukum tujuannya bukan berkonflik atau membuat konflik, tapi menyelesaikan konflik, yaitu restoratif sekarang.
sama antara restoratif dan musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut. Nah, jangka waktu dan hasil musyawarah. Kalau kita ini sepakat bersama, negara tidak repot. Tetapi seperti tadi pertanyaan saya, boleh nggak kita tidak menjual tanah kita dalam satu wilayah pengadaan tanah atau pembebasan itu? Boleh. Tapi dalam hal ini diatur bahwa ganti kerugian atau konsiasi namanya itu diatur dalam peraturan undang-undang pengadaan tanah. Jikalau dalam 120 hari kalender sejak diundang, jadi masyarakat atau perorangan yang tidak sepakat dengan pembebasan tersebut dapat mengambil ganti kerugiannya di pengadilan jika tidak sepakat seperti nilainya. Ganti kerugian bisa berupa apa aja, bisa berupa uang, tanah, tanah pengganti, pemukiman kembali, jadi relokasi model seperti itu. Nah, kalau tanah kembali itu biasanya didengar seperti eh, apa namanya, ganti lokasi di mana pemerintah itu memberikan lokasi tanah yang lebih kepada masyarakat yang diganti. Misal di kota dia punya tanah 10 are, 10 meter persegi, yang diganti 100 meter persegi jadinya oleh pemerintah. Nah, dasarnya apa? Kan nggak bisa kita negara mengganti kerugian berdasarkan keinginan kita aja. Seperti maklar-maklar yang ada, memberikan nilai tanah begitu tinggi, seenak dewinya kita. Akhirnya negara mempunyai di mana saya juga tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Negara juga punya anggaran. Jadi patokan yang sering digunakan, selalu digunakan, yaitu JOP, nilai jual objek pajak. Jika dinilai oleh appraisal enggak, lebih rendah dari harga nyata, dari harga jual pasaran. Nah, berikutnya di appraisal lagi, di mana harga nyata penjualan objek pajak di sekitar. Itu yang digunakan patokan. Patokan seperti itu. Apa aja itu? Seperti tadi, tanaman, bangunan, dan apa yang terkait di atas itu menjadi nilai eksak untuk ganti kerugian. Dan seperti tadi, singkat saya nyatakan bahwa ada keberatan atas ganti rugi. Jadi, konsiasi itu istilah keren hukumnya. Ganti kerugian itu ganti konsiasi namanya. Nah, jadi itu dapat diambil oleh masyarakat ke pengadilan negeri yang dititipkan oleh pemerintah. Jikalau masyarakat yang bersangkutan berkeberatan seperti itu. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan dapat disimak bahwa konsep pengadaan tanah di kepentingan umum itu memang menjadi momok tersendiri dalam hal-hal pembangunan. Di satu sisi, pemerintah sangat berkepentingan membuat masyarakat itu sejahtera dengan adanya pembangunan nasional. Di satu sisi, pembangunan itu perlu tempat dan lokasi. Di satu sisi, ada hak di atasnya yang dimiliki oleh masyarakat. Seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara Bali, ada juga tanah-tanah di mana nilai religius terhadap tanah itu ada di atasnya. Contoh, ada karang tua. Karang tua, kalau ya, Bali bilangnya, karang tua, di mana karang tua itu berdiri pura, Merajan. RAB pemerintah nggak
mengganti rugi religius, nilai religius itu belum. Dan nilai itu dalam artinya nilai religius di atas tanah saat kita direlokasi atau diberikan tempat baru itu ditanggung oleh siapa? Apa ditanggung oleh diri kita sendiri? Mungkin dari kalian semua yang hadir mungkin pernah mendapat atau pernah mungkin mengalami saudara atau keluarga yang pernah direlokasi atau mungkin pelebaran jalan sama di daerah Denpasar yang pernah terjadi itu di Sanggaran, bypass Sanggaran. Jangan itu Merajaan Tua yang harus direlokasi. Nah, jadi nilai mediasi, nilai musyawarah yang ditunjukkan oleh pemerintah saat itu menganut nilai kelokalan di sana. Di mana nilai kelokalan menjadi nilai tambah yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk memberikan nilai tambah dalam ganti rugi, yaitu nilai pakaran. Oke, dari segi presentasi atau gambaran yang saya papar, saya harap uh, dalam sesi diskusi ini, berapa mahasiswa kita dapat bertukar pikiran. Jadi dalam hal ini bukan berarti mahasiswa hanya bertanya saja. Silahkan memberikan tanggapan atau pikirannya terhadap situasi yang saya sampaikan. Seperti itu. Saya persilahkan. Mungkin Marlina Handayani Putri. Ya, tadi sangat serius soalnya Marlina ini. Marlina mau memberikan sedikit tanggapan atau pemikirannya atau pernah mengutarakan pernah terjadi situasi pengadaan tanah yang Marlina tahu. Izin izin Ya, bertanya, saya izin bertanya Pak ya. ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Marlina Handeni Putri, NPM 2022 1012 1455. Izin bertanya, pihak-pihak siapa saja yang berhak mendapatkan ganti kerugian atas kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum? Terima kasih. Jadi saya langsung kita diskusi seperti ini aja. Siapa yang berhak mendapat ganti kerugian dengan adanya pengadaan tanah? Jadi kalau menurut dari Pak PP 24 dan UPA, di sana diatur beberapa hak atas tanah. Hak milik dan hak guna bangunan, guna lahan, hak, hak pengelolaan. Jadi ada hak di sana. Jadi siapa pemilik hak ini yang harus mendapatkan ganti kerugian? Karena apa? Dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah diatur bahwa yang diganti kerugian adalah objek tanahnya, tanaman yang ada di atasnya, ruang bangunan, dan apapun yang ada di atas yang berkaitan dengan tanah tersebut. Jadi, siapa yang punya hak untuk mendapatkan ganti kerugian? Yaitu orang atau badan hukum yang memiliki terhadap penguasaan terhadap tanah tersebut. Baik itu hak milik, hak guna bangunan, pakai HGU. Mungkin Agung Maheswari, silakan. Imade Bayu, Karma. Baik Pak, mohon izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Bayu Wedakarna Nugraha Kasmarta. Sebelumnya mungkin pertanyaan saya ini agak keluar sedikit konteks dari pengadaan tanah Pak ya, tapi terkait dengan hukum agraria. Baik, seseorang ini kan dikatakan memiliki suatu kekuasaan penuh terhadap suatu tanah apabila dia memiliki sertifikat hak milik Pak. Nah,
untuk sertifikat hak milik ini sendiri, apakah dalam kondisi tertentu ini dapat dibatalkan? Seperti saya beri contoh misalnya tanah seseorang ini, ketika seseorang ini sudah memiliki sertifikat hak milik, lalu tanah tersebut dinilai oleh negara strategis untuk membangun suatu suatu korporasi atau suatu perusahaan yang dimana ini kan untuk kepentingan BUMN, Pak. Begitu sekiranya. Nah, jadi pertanyaan saya, dalam kondisi apa sertifikat hak milik seseorang ini dapat dapat dibatalkan? Baik, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Sangat bagus itu. Nah, kapan hak milik dapat dibatalkan? Hak atas tanah, pemilikan hak atas tanah dapat dibatalkan. Jadi gini, kepemilikan hak atas tanah itu dasarnya adalah suatu kesepakatan dan peralihan. Baik dapat didapat melalui pewarisan, baik bisa melalui pemberian. Jadi pemberian jual beli itu pemberian hak oleh negara. Seperti itu. Kalau pemberian hak baru oleh negara itu hak tanggungan. Jadi pewaris itu penguatan hak. Jual beli itu pemberian hak oleh negara pada orang, pada objek hukum yang subjek hukum yang baru. Nah, kapan dapat dibatalkan? Jikalau negara punya kepentingan umum. Nah, seperti tadi, negara ini tidak boleh merampas konyong-konyongnya seandai-andainya kan dengan alasan kepentingan umum. Seperti itu. Negara harus memberikan perlindungan terhadap pengadaan. Dalam hal ini, hak kepemilikan dengan asas, di mana asas kepemilikan itu adalah terkuat, dapat bersifat turun-temurun, itu tidak serta-merta dapat dibatalkan oleh negara. Tapi pernah terjadi di tahun 56. Negara merampas hak kepemilikan tanah. Seperti itu. Pemilikan tanah di saat Orde Baru saat itu. Itu pernah terjadi pengadaan pembangunan fasilitas umum dengan konsep perampasan. Seperti tadi dibilang dicabut haknya begitu saja. Itu pernah terjadi. Tapi dalam perjalanannya dengan perlindungan hak asasi manusia yang ada sekarang dan keterbukaan informasi, negara tidak bisa, apalagi diatur oleh undang-undang dan konstitusi. Negara harus memberikan ganti kerugian, relokasi atau ganti lahan di sini. Jika tidak, negara bisa dituntutkan, bisa digugat oleh masyarakat. Gugatannya class action di sini. Seperti itu. Jawaban kedua, kapan sertifikat dapat dibatalkan? Pertama, jika terbukti adanya pemalsuan. Kedua, jika diminta oleh para pihak. Diajukan pembatalan oleh para pihak ke Badan Pertanahan. Ketiga, dibatalkan melalui putusan pengadilan. Seperti itu. Seperti itu kira-kira penjelasannya Saudara Bayu Karna. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saudari Dewa Ayu Maheswari. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Idewa Agung Maheswari, NPM 2022101211240. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan keberatan atas besarnya ganti kerugian. Terkait dengan adanya keberatan atas ganti rugi kepada pihak yang berhak dalam mengajukan keberatan itu tadi sudah dijelaskan ke pengadilan negeri setempat, apakah ada batasan waktu terhadap pengajuan kasasi tersebut? Dan selain itu saya juga ingin bertanya, pendanaan dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau fasilitas umum ini bersumber dari anggaran apa saja, Pak? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya tuh. Jadi sampai kapan negara memberikan waktu kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan? Sana diatur 120 hari. Tapi kalau kita melihat dari namanya azas berbicara di pengadilan, tidak ada namanya kata
waktu di sana. Kapanpun masyarakat merasa keberatan dan memiliki bukti terhadap perbuatan hukum, baik itu yang dilakukan oleh negara atau dinas-dinas tertentu atau pribadi orang tertentu, itu dapat mengajukan pengadilan seperti itu. Nah, batas waktu pasti diatur oleh juklat juknis pengadaan tanah seperti itu sudah diatur. Baik itu dalam sisi 120 hari jika masyarakat tidak menemukan kata musyawarah. Jadi ganti kerugiannya akan dititipkan di pengadilan. Seperti itulah daya paksa negara. Nah, dengan alasan fasilitas umum, kepentingan umum ini kan bahasa yang agak abstrak. Di mana bahasa kepentingan umum itu masih bisa dikaitkan dengan pihak swasta, pengusaha, kelompok, dan hal-hal tertentu. Bukan hanya yang berkaitan oleh masyarakat saja. Contoh, jalan tol. Tidak semua masyarakat bisa menggunakan jalan tol. Hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Seperti itu. Contoh lagi, eh, hotel. Hotel BUMN ada. Hotel BUMD ada. Yang sering terjadi di Bali, contoh. Terkait di Bali. Dalam privatisasi terhadap wilayah hotel bahkan. Di mana wilayah pantai itu adalah area terbuka untuk fasilitas umum. Tapi sering digunakan privatisasi wilayah hotel. Inilah yang menjadi jargon-jargon pemerintah sekarang. Untuk kepentingan umum yang mana? Nah, itu yang menjadi uh, landasan latar belakang tadi, di mana problematika hukum terhadap pengadaan tanah ini. Ada konsep fasilitas umum, kepentingan umum, untuk mencapai kesejahteraan, itu masih menjadi momok tersendiri di sini. Seperti itu. Oh, Dewa Agung Ayung Eswat. Selanjutnya, mungkin saudari Niputu Serli. Baik Pak, saya izin bertanya. Eh, Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah apabila tidak setuju dengan besarnya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah, Pak? Pertanyaannya ya, lebih ke interaksi real sifat masyarakat. Tapi memang itu kenyataan yang sering terjadi. Tidak semua orang itu mau melepaskan. Itu kapan dan bagaimana kira-kira itu sikap masyarakat kalau nggak mau dibebaskan tanahnya, dibayar tanah. Intinya menolak pembebasan tanah. Bukan pemerintah, pengadilan. Jadi masyarakat juga punya mempertahankan hak kepemilikan atas tanahnya. Karena sifatnya itu kuat, paling kuat sifat kepemilikan hak atas tanah. Yang kedua, dapat bersifat turun-temurun, diwariskan. Bisa saja karena alasan itu adalah tanah waris yang turun-temurun didapatkan, dia tidak mau melepas tanah tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan pemerintah. Seperti itu. Tidak bisa mencabut haknya begitu saja pemerintah. Artinya, ada kiat-kiat khusus tertentu di mana baik penggunaannya atau musyawarahnya tanpa menghasilkan konflik ya. Jadi apapun yang masuk pengadilan berupa gugatan itu adalah nilai konflik. Itu adalah nilai konflik. Di sini musyawarah itu dan sifat pengadaan tanah itu adalah untuk kesejahteraan tanpa berkonflik. Jika ada gugatan, artinya pemerintah belum dapat memberikan kepuasan, rasa puas terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Ada nilai di mana
yang tidak dapat diberikan oleh pemerintah terhadap pengadaan tanah tersebut. Bukan hanya nilai uangnya saja, seperti tadi. Mungkin saja di atasnya terdapat ibadahnya yang jelas-jelas nilai ganti kerugian dan nilai budayanya jauh lebih tinggi karena itu dipindahkan ke tempat lain. Seperti itu. Yang kita tahu, orang Bali buat pura saja atau buat merajan saja, itu biayanya kasnya luar biasa. Sama buat musola, buat masjid, buat apa namanya gereja, itu sama. Biaya budaya yang ada di atas tanah tersebut, nilainya belum dapat digapai oleh pemerintah. Nah, peran pemerintah daerah, disinilah peran pemerintah daerah, menjadikan musyawarah ini mencapai mufakat. Seperti itu. Terjadi gugat-gugatan antara masyarakat dan pemerintah. Jelas, artinya pemerintah dalam hal ini belum dapat memberikan nilai perlindungannya, nilai kepastiannya, nilai kemanfaatannya. Saya dengan teorinya Gustav kan, seperti itu. Jadi hukum itu dibuat oleh negara untuk memberikan perlindungan. Seperti itu. Dengan tiga nilai aspek teori tersebut. Mungkin ada yang memberikan pendapat lain lagi. Silakan. 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 Dan Putu Renata. Terima kasih Bapak. Mungkin saya akan menanyakan, kalau misalkan tanah wakaf itu bisa dialihkan untuk jadi pengadaan tanah untuk kepentingan umum ya Pak ya? Kita bicara wakaf, itu pastinya ada wakifnya di sana. Jadi dalam sistem Muslim, jadi tanah itu bukan hanya tunduk kepada undang-undang perdataan, tapi ada undang-undang kompilasi hukum Islam juga, yang di mana tanah tersebut bisa diwakafkan kepada wakif. Nah, wakif itu subjek hukum yang menerima objek hukum terhadap wakaf. Jadi bisa nggak tanah wakaf itu dialihfungsikan dengan alasan untuk kepentingan umum? Bisa. Sama seperti pura. Bisa nggak pura tersebut dialihfungsikan menjadi fungsi yang lain? Bisa. Sepanjang kalau pura itu ada pengemponnya. Kalau ada wakaf, ada wakifnya. Itu sepakat terhadap relokasi, ganti rugi, dan ganti lokasi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau nggak sepakat, ya nggak bisa pastinya. Ujung-ujungnya gugat-gugatan, sengketa. Nah, ada dua situasi. Satu situasi itu akan saya jawab bisa jika musyawarahnya mufakat dan mencapai kesepakatan terhadap wakif itu. Yang kedua, tidak bisa. Kenapa? Karena musyawarah yang dicapai belum mufakat atau terjadi konflik di atas kepentingan umumnya ini. Jadi si wakif, si pemilik hak tidak berkenan atau tidak mau dan tidak terima terhadap ganti kerugian atau relokasi yang disiapkan oleh pemerintah. Bisa seperti itu. Seperti itu. Mungkin Putu Renata pernah tahu ada tanah wakaf yang dialihfungsikan mungkin? Enggak Pak, cuman tadi terlintas aja gitu mungkin apa bisa atau nggak bisa gitu. Ya, oke. Mungkin dalam hal ini dari diskusi kita, dari diskusi yang kita lakukan, dapat ditarik kesimpulan. Saya tarik kesimpulan dari beberapa mahasiswa, rekan mahasiswa yang memberikan pandangannya. Kita tarik kesimpulan bahwa ternyata negara dalam hal ini bukan berbentuk sebagai eksekutorial, tapi berbentuk sebagai pengayom masyarakat.
di mana diatur di setiap undang-undang dan di konstitusi sudah dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan masyarakatnya, menjamin kesejahteraan dengan tujuan pembangunan fasilitas umum secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah. Itu melihat bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap kepemilikan tanah, terhadap kehidupan di atasnya, terhadap kesejahteraan masyarakatnya, itu harus bisa dijamin oleh negara. Bukan negara menjamin kepentingan pihak atau kelompok yang memiliki privatisasi atau modal untuk memenuhi keinginan-keinginan bisnis saja atau keinginan-keinginan kekuasaan saja. Nah, yang selama ini kita lihat bahwa negara belum secara sempurna dapat hadir di setiap proses-proses pengadaan tanah. Karena apa? Negara ternyata memiliki keterbatasan terhadap masyarakatnya, terhadap kemampuan untuk uh, mengayomi masyarakat. Seperti itu. Yang dapat kita simpulkan begitu. Nah, untuk pertemuan berikutnya, di pertemuan 10, nanti kita akan melakukan presentasi dan menjadikan presentasi hari ini pengadaan tanah untuk menjadi sebuah makalah yang akan dijadikan tugas nilaian. Nah, untuk berikutnya, untuk tugas dan evaluasi itu terhadap tugas, itu akan saya sematkan di e-learning yang dapat nanti dilihat secara bersama-sama, secara pribadi, mahasiswa dapat mengakses e-learningnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi tentang materi ini? Pengadaan tanah? Materi 9 kita, teman 9. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan di materi 9 tentang tema pengadaan tanah, saya akan tutup dan ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan siang hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.